Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Kali ini kita akan melanjutkan program kita yaitu pembelajaran radioaktif dengan subpembahasan yaitu peluruan radioaktif. Peluruan atau meluruh ya. Nah, di sini kita akan menghitung eh, berapa jumlah aktivitas atau berapa jumlah inti atom yang akan meluruh, berapa waktu paruhnya, kemudian berapa massa radioaktif setelah meluruh sekian tahun. Nah, pertama-tama di video sebelumnya itu kita membahas tentang reaksi-reaksi nuklir yang terjadi ketika radioaktif memancarkan sinar radioaktif. Nah, di sini kita ngitungnya, ya, perhitungannya bagaimana? Oke, lanjut. Nah, di sini masih sejenis ya peluruhan atom radioaktif. Nah, maksud peluruhan itu proses berubahnya atom radioaktif ya, sini nih, menjadi atom yang stabil sambil memancarkan sinar radioaktif berupa sinar alfa dan AA beta atau sinar gamma atau dua dari tiga atau tiga-tiganya atau satu dari tiga ya, bergantung pada atom-atom itu sendiri. Nah, sekarang kita tidak bisa membayangkan atom itu kayak apa gitu ya. Nah, sekarang sebagai ilustrasinya saya akan mengambil sesuatu yang paling mudah untuk dipahami. Ya. Nah, seperti ini. Ini ada wadah ya, berupa silinder, drum misalkan ya. Nah, kemudian drum ini anggap ini sebagai ilustrasi sebuah atom ya. Misalkan atom X. Nah, kemudian kita isi dengan air ya. Kita isi dengan air di mana nanti di sini jumlah air adalah sekian. Nah, kemudian suatu saat karena dia aktif sinar aktif alfa, aktif beta, aktif gamma, maka suatu saat nih jumlah intinya, aktivitasnya, jumlah masanya tinggal seperti ini ya. Nah, gitu. Ini sebagai ilustrasi ya, bukan air sebagai radioaktif. Nah, tapi kita membayangkan semua pasti sudah mengenal dan sudah mengetahui bahwa air itu adalah H2O. Kemudian kalau digambarkan ini berupa begini. Ini ya, oksigennya satu, kemudian ini hidrogennya, nih hidrogennya ya. Nah ini hidrogen. Jadi nanti anggap ini partikel-partikel H2O ya. Ini partikel-partikelnya. Bayangkan di sini ya, di dalam wadah ini itu terdiri dari N buah partikel 0 pada saat T sama dengan 0 ya. Kemudian masanya kita sebut M0, kemudian aktivitasnya kita sebut A0. Nah, kemudian suatu waktu setelah T, nah aktivitasnya misalkan tinggal setengah bagian ya. Nah, dan kemudian jumlah inti atomnya juga tinggal setengah bagian. Kemudian masanya juga sama, taruh saja misalkan menjadi setengah kali semulanya. Nah, ini waktu yang diperlukan dari keadaan awal sampai ke keadaan akhir. Nah, ini ya. Itu disebut dengan periode atau disebut juga waktu paruh di sini ya. Jadi, waktu paruh itu adalah waktu yang diperlukan radioaktif ya untuk mengubah dirinya ya. Mengubah dirinya itu berarti jumlah aktivitas, jumlah inti atom, jumlah masanya tinggal setengah kali semula. Itu ya. Itu disebut waktu paruh. Nah, sekarang ketika inti atom akan berubah menjadi inti baru, maka nanti di sini ada istilah begini. Aktivitas itu sebanding dengan jumlah inti atom, ya. Jadi kalau inti atom makin banyak, kalau ini air ini makin banyak di dalam wadah, kemudian ini dilubangi ya, di sebelah sini, maka makin banyak air yang keluar. Tetapi nanti kalau misalkan air makin sedikit, jadi air yang keluar itu akan sedikit juga. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi aktivitas itu bergantung pada jumlah inti atom. Ya,
juga bergantung pada masanya. Jadi nanti antara A, N, M ya, aktivitas, jumlah inti atom, massa itu saling berhubungan. Makanya nanti rumus-rumusnya tinggal dirubah juga. Nah, sekarang kita akan membahas tentang waktu paruh. Nah, tetapi lewat ini dulu. Lewat aktivitas dulu. Aktivitas, balik lagi ya, sebanding dengan N. Nah, atau aktivitas sama dengan konstanta kalikan sesuatu ya. Sesuatu itu konstanta ya. Kalikan lambda N. Atau aktivitas sama dengan lambda N. Nah, tetapi karena suatu waktu ini intinya akan berkurang ingat ya, berkurang itu berarti menjadi inti baru ya. Nah, itu berarti aktivitas itu boleh ditulis minus lambda kali N. Ya, lambda itu konstanta peluruhan. Nanti akan dicari berapa. Nah, kemudian selain itu, aktivitas itu banyaknya inti atom ya di sini yang akan meluruh atau yang akan berubah setiap waktu. Jadi nanti ini begini. Nah, banyaknya inti atom persatuan waktu, tapi tidak semuanya ini akan keluar secara spontan. Atau misalkan satu drum akan langsung keluar semua, tidak, tapi dikit-dikit ya, dikit-dikit. Maka nanti di sini aktivitas itu boleh ditulis dN dt ya. Artinya apa? Ini dikit-dikit, sedikit jumlah inti atom yang akan meluruh tiap satuan waktu. Nah, nanti ini dengan ini sama. Jadi, boleh ditulis bahwa A sama dengan A ya. Atau nanti min lambda N ya, sama dengan dN dt ya. dt. Ini kalikan ke sini, ya ini bagikan ke sana. Jadi nanti diperoleh bahwa dN per N sama dengan min lambda kali dt ya. Udah kayak gitu ya. Ini kalikan, ini bagikan. Integralkan. Integralkan. Ingat, integra dari dN per N itu ln N. Nah, ingat ln itu adalah logaritma. Ln itu logaritma dengan bilangan dasar E. Beda dengan log. Nah itu berarti bilangan dasarnya 10. Kalau ln ya dibacanya bukan IN ln ya. Itu bilangan dasarnya E. Itu 2,7 sekian ya. 3 kalau nggak salah. Ya. Nah ln E. Nah log 10 1. Ln E juga 1 ya. Itu aturannya. Nah log X per Y itu sama dengan log X min log Y. Nah, ini juga sama. Ln X per Y itu sama dengan ln X min ln Y. Nah, kemudian ada lagi log X kali Y. Berarti log X plus log Y. Ya. Nah, ini berarti ln N sama dengan min lambda. Ini integralkan berarti T plus C. Ya. Nah, C itu konstanta. Artinya apa? Ketika T-nya sama dengan 0, maka jumlah inti atom, ya, jumlah inti atom ini itu sama dengan N0. Ya. Nah, maka nanti kalau ini dimasukkan, nah, ln N, kemudian ini lambda kali 0 ditambah C, berarti nanti ini ganti ini 0 ya. Maka ln N0 sama dengan ini kan 0 ya, C. Nah, berarti nanti C ini bisa diganti dengan begini. Maka ln ya, ln N sama dengan min lambda T plus ln ya, sorry, salah. Nah. Oke. Ini ln N0. Nah, ini bisa dipindahkan. Berarti ln N dikurangi ln N. Salah nih. Salah lagi nih. Ya. Ln N0 itu sama dengan min lambda T ya. Nah, sama seperti yang tadi. Log X
per Y. Berarti log X min log Y. Nah, ini juga sama. Tinggal ganti ln N per N0 sama dengan min lambda T. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih? Bagaimana nih? Ini. Nah, ketika nih, kita ambil ke sini aja di atas ya. Log X sama dengan 2 ya. Berarti X sama dengan 10 pangkat 2. Ya, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Ln N per N0 berarti N per N0 itu E pangkat min lambda T. Ya. Nah, maka nanti diperoleh N sama dengan N0 ya. N0 E min lambda T. Gitu ya. Nah, ini satu ya. Persamaan satu. Ini kita melangkah ke berikutnya untuk mencari berapa lambda ini ya. Nanti sama. Maksudnya sama itu rumusnya, tinggal mengganti notasinya. Oke, seperti itu. Ini penurunan dari jumlah inti atom. Sedangkan di sini judul kok waktu paruhnya beda sih dengan penurunan. Enggak, ini jalan-jalan pertama ya. Oke, lanjut. Ingat. Nah, ini juga sama aktivitas, tapi nanti kita akan mengambil ikhtisar dari keseluruhan bahasan. Nah, ini ya yang tadi kita bawa, yang tadi. Nah, ini awalnya tuh N0, aktivitas juga A0, jumlah intinya adalah N0. Nah, setelah T sama dengan T, nah nanti kita peroleh seperti yang tadi. Jumlah inti akhir itu sama dengan jumlah inti awal E min lambda T kan. Nah, sekarang karena N0-nya atau karena N-nya, karena N sama dengan setengahnya ya. Setengahnya kan tadi kita membahas waktu paruh ya. Nah, berarti nanti ini masukkan ke sini diperoleh nanti setengah N0 sama dengan N0 E min lambda T ya. Tinggal nyoret. Ya. Maka setengah sama dengan E min lambda T. Oke. Nah, kiri kanan ln kan. Maka ln setengah sama dengan ln E pangkat min lambda T. Oke. Nah, ini peroleh ln 1 dikurangi ln 2 sama dengan min lambda T ln E. Nah, kita ambil di sini. Ya. Log ya. Log 10 pangkat 2 itu sama dengan 2 log 10 ya. Kayak gitu ya. Ini juga ln juga sama. Nah, ln 1 itu 0. Ln 2 ada nilainya. 0, sekian ya. Nah, kemudian lambda. Nah, karena T-nya adalah waktu paruh. Kenapa waktu paruh? Karena waktu yang diperlukan untuk berubah dari N menjadi setengah N0 ya. Jadi N0 menjadi setengah N0 ya. Gitu. Nah, kan ln E itu bernilai 1. Ya tidak usah ditulis satunya. Log 10 sebanyak 1. Berarti nanti ln 2 ya. Asalnya min dengan min, jadi nanti lambda T. Nah, maka lambda ya. Lambda sama dengan itu ln 2 per T. Oke. Nah, untuk selanjutnya masukkan ke sini. N, masukkan lagi rumus ini. Saya bawa ya. Nah, gitu kan. N sama dengan N0, jangan setengah. E min lambda T ya. Nah, lambdanya boleh diganti. Berarti nanti N sama dengan N0 sama dengan N0 kalikan E. Nah, min. Lah, lambdanya ganti dengan ln 2 per T kali T ya. Nah, ingat nih, log 10 pangkat ya, log 10 pangkat sekian ya. Nah, ini boleh diganti dengan ln ya atau E pangkat min ln per T itu boleh diganti dengan N oke. Dalam kurung setengah ya T per T ya, gitu. Setengah T per T. Nah, kalau di sini plus itu berarti bukan setengah lagi 2 ya. 2.
Oke, tanyakan ke matematik kok kenapa seperti ini. Nah, jadi nanti jumlah inti atom boleh menggunakan rumus N sama dengan N0 E min lambda T, ya. Boleh juga menggunakan N, ya, N0 setengah, ya, pangkat T per T, ya. Oke, seperti itu. Jadi rumusnya boleh yang ini, boleh yang ini. Kalau diketahui konstanta peluruhan, maka ganti dengan ini. Kalau diganti periode atau waktu paruh, gunakan rumus ini. Nah, tadi di depan kita membahas tentang waktu paruh. Jadi, waktu paruh ya. Waktu paruh itu nah, itu dari sini. Dari sini ln 2 sama dengan lambda T. Berarti waktu paruh itu ln 2 per konstanta peluruhan. Ya, nanti dibahas lagi. Gitu. Nah, yang paling penting adalah ini. Ya, dengan ini. Nah, di sini kebetulan ada aktivitas radioaktif. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya itu bisa begini. Aktivitas itu bergantung pada jumlah inti. Makin banyak, makin banyak. Nah, maka rumus ini boleh diganti khusus untuk aktivitas. Berarti A0 kalikan E min lambda T ya. Ke atas saja biar kelihatan. Nah, atau E sama dengan A sama dengan A0 kali setengah pangkat T per T ya, gitu ya. Tuh. Nah, ini khusus untuk aktivitasnya. Aktivitas. Jadi nanti N jumlah inti atom, A aktivitas. Nah, kemudian kita lanjut ke bahasan berikutnya. Jadi kita udah punya rumus 2 ya. Massa radioaktif. Masih tetap yang ini. Ilustrasinya. Oke. Nah, ketika drum ini berisi air dan belum digunakan atau belum dikeluarkan airnya, maka aktivitasnya A0, jumlah intinya A0, bukan aktivitas, massanya adalah ya, M0 gitu ya. Nah, nanti kita samakan gitu atau kita identikan bahwa aktivitas itu bergantung pada jumlah inti. Aktivitas juga bergantung pada massanya. Nah, massa juga bergantung pada jumlah inti. Kalau banyak air di sini berarti massanya besar. Nah, oke. Nah, akibatnya A0 juga sebanding dengan N0. Juga sebanding dengan M0 ya. Nah, dari data ini ya, maka kita akan membuat persamaan. Boleh begini. A ya, kita mulai dari A0 min lambda T atau A sama dengan A0 kali setengah pangkat T per T ya. Nah, terus di sini N sama dengan N0 ya. E min lambda T ya. Terus N sama dengan N0 setengah T per T ya. Nah, kemudian massanya ikutan. Massa sama dengan M0 ya. Boleh pakai E dulu, boleh pakai setengah dulu, tidak mengikat nih. Yang penting kalian hafal. Ya. E min lambda T atau M sama dengan M0 setengah pangkat T per T ya. Nah, dari data ini ya, A per A0 begini nih. A per A0 kemudian M atau N boleh M per M0 atau N per N0 atau min lambda T atau sama dengan gini ya. T per T. Jadi nanti kalian mengapanya ini aja gitu. Ya. Ini aja itu. Oke, lanjut ya. Nah,
Yang penting kalian harus ingat bahwa aktivitas selain dihitung dengan menggunakan ini, aktivitas juga dapat dihitung dengan menggunakan ini. Ya. Ya. Aktivitas ya. A itu sama dengan lambda N. Ya. Nah, kemudian A itu boleh diganti ln 2 per T kalikan N. Ya, N itu apa ngitungnya? Jumlah inti atom. Berarti harus ingat ke sini bahwa ya massa kali bilangan Avogadro ya. Avogadro nih AP per mR. Itu ya cara ngitungnya. Di depan kalau nggak salah sudah kita bahas. Oke? Jadi nanti bahasan ini tujuannya adalah menghitung berapa aktivitas sekarang, berapa massa sekarang, berapa jumlah inti sekarang ketika melurus sekian T atau sekian tahun, sekian bulan, sekian minggu. Oke? Nah, begitu penjelasannya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Jadi tujuannya adalah ke sini. Ke sini. Oke, lanjut. Nah, jumlah inti atom sama seperti yang tadi. Nah, jumlah inti atom tinggal ngitung saja. Atau saya tulis lagi ya. Saya tulis lagi. Jadi hasil penurunan jumlah inti atom. Ya, jumlah inti atom setelah T meluruh ya. Meluruh selama T. Itu gini. N0 ya. Nah, kemudian min lambda T. Ini sebenarnya udah dibahas di depan. N bisa N0 kali setengah dalam kurung ya. Ini T per T. Begitu ya. Jumlah inti atom. Ini awal, yang ini akhir. Ya, gitu. Oke, mudah-mudahan mengerti dengan ilustrasi ini. Nah, ini contoh soalnya ya. Boleh pakai F, boleh pakai V ya. Ini radioaktif. Boleh. Tapi yang benarnya aktif V. Ya, oke. Nah, di sini massa radioaktif setelah 5 bulan tinggal 75% dari semula. Nah, hitung berapa waktu paruh radioaktif itu. Oke, dan di sini kita akan membahas soal ini dengan menggunakan jumlah massa ya. Nah, berarti diketahui ya, M sama dengan tinggal 75%. Jadi yang meluruhnya kan berarti 25%. Nah, kita ambil yang 75%-nya. Ya. Nah, gitu ya. Kita ngitung yang sisanya. Nah, pertanyaannya berapa waktu paruhnya? Nah, waktu setengah umurnya berapa? Ketika dia meluruh dalam waktu 5 bulan. Ya, gitu. Berarti nanti gunakan M sama dengan M0 ya. Nah, di sini tidak perlu pakai E pangkat min lambda T, tapi pakai setengah kurung T per T-nya. Nah, T per T taruh saja N kecil. Nah, berarti ininya 75%, 75% kalikan M0, yang ini M0 ya, setengah pangkat N kecil ya. Syarat nih, 75% berarti kan 75/100. 75/100 kan berarti 3/4 ya. Nah, oke, ini setengah pangkat N. Kiri kanan logan. Atau kiri kanan ln kan. Kadang kita udah kadang pakai ln. Ln 3/4 sama dengan ln setengah pangkat N. Ya, ingat, log X pangkat 2 berarti 2 log X. Ya. Kayak gini. Log X pangkat 2 ini sama dengan 2 log X ya. Nih, saya bahas matematik dikit ya. Nah, di sini juga sama. Ln E pangkat 2 berarti nanti 2 ln E gitu ya, gitu. Nah, udah ini juga sama. Log X per Y berarti ln X per Y ini ln 3 dikurangi ln 4 sama dengan N ln setengah ya. Nah, ini boleh juga diganti ya. Nyimpannya terlalu panjang nih, sorry.
Ya, rada ini. Nah, 4 ya. Nah, yang ini bisa diganti. Ln 3 dikurangi ln 4 sama dengan, nah, N kurung ln 1 dikurangi ln 2 ya. Nah, ini tujuannya kalau ada soal seperti ini, kalian tidak perlu lewat ini, lewat yang panjang ini ya. Ada trik-triknya. Oke, lanjut. Nah, ln 1 itu 0. Saya tulis aja dulu. Ln 3 ln 4 sama dengan N kurung 0 dikurangi ln 2 ya. Oke, hasilnya ln 3 ln 4 sama dengan min ya, N ln 2 ya. Nah, kiri kanan kali min, berarti nanti N ln 2 sama dengan ln 4 dikurangi ln 3. Dibalikan ya. Nah, berarti ini ganti lagi. T per T sama dengan, bukan sama dengan dulu, T per T sama dengan ln 2 ya. Ln 2 sama dengan ln 4 min ln 3. Oke. Nah, artinya apa nih? T per T kalau ditanyakan, kalau pilihan ganda nih, ln 4 dikurangi ln 3 per ln 2. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan ini periode berarti T sama dengan ya. Ini rumus ya nih. Ini rumus ini. Nah, T sama dengan T kecil ln 2 per ln 4 dikurangi ln 3. Oke, lanjut ke atas nih. Nah, maka periode sama dengan atau waktu paruh sama dengan 5 kali ln 2 dibagi dengan ln 4 dikurangi ln 3. Oke, seperti jawabannya. Nah, ln 2 ada pakai kalkulator ya. Ln 4 juga ada. Nah, ln 4 boleh begini, 2 ln 2 ya. Ln 4 itu boleh ln 4 ya, boleh gini. Kan berarti ln 2 pangkat 2 kan. Seperti log 4 berarti 2 log 2 kan. Nah, ini juga sama, 2 ln 2. Oke, gitu. Oke, nanti kalian cari dulu. Ln 2 berapa? Pakai kalkulator ya. Ada tulisan di kalkulator ln, itu ln. Ya. Oke, lanjut. Itu bahasannya. Nah, ini soal yang tadi ini. Oke. Nah, bagaimana nih kalau misalkan ini tinggal seperempat misalnya ya. Nih, cara cepatnya kayak gini, cara cepatnya nih. Nah, ini cara cepat. Misalkan tinggal seperempatnya. Udah, berarti karena tinggal seperempatnya, nah, N0 ditanyakan misalkan periodenya berapa atau waktu paruhnya berapa. Tinggal T per T ya, sama dengan ln 4 dikurangi ln 1 per ln 2 kan gitu ya. Nah, ini kan rumusnya nih. Yang ini rumusnya. T per T sama dengan ln 4 dikurangi ln 3. Jadi balikan ya. Tadinya kan 3 per 4 ya. 3 per 4 berarti ln 4 dikurangi ln 3 per ln 2. Nah, di sini seperempat berarti ln 4 dikurangi ln 1 per ln 2. Nah, T per T sama dengan ln 4 kan berarti 2 ln 2. Ya, per ln 2. Sedangkan ln 1 kan 0. Nah, berarti udah. Tinggal ini coret. Nah, coret berarti nanti T per T sama dengan 2 ya. Nah, udah, T per T sama dengan 2. Nah, kalau ditanyakan waktu paruh berarti tinggal T per 2 atau 2,5 gitu ya. Ngerti kan? Nah, perhatikan soal nomor berikutnya. Setelah 25 tahun, radioaktif hanya tinggal 25%. Ya. Massa nih, sama seperti yang tadi. Nah, massa itu sebanding dengan aktivitas. Nah, boleh pakai ini. Karena di sini ceritanya lagi massa, maka kalian kerjakan dengan menggunakan rumus massa. Walaupun pakai aktivitas sama ya. Nah, tapi sesuaikan dengan cerita soal. Waktu paruh itu ditanyakan. Sedangkan dia melurus selama 25 tahun. Nah, pertanyaannya waktu paruhnya berapa? Ya. Jumlah inti atom itu tinggal setengah tinggal 25%.
jumlah aktivitas juga tinggal 25%. Masanya juga tinggal 25%. Ya. Jadi nanti boleh pakai N, boleh pakai A, boleh pakai M. Tapi sesuaikan dengan rumus ini. Apa? Dengan soal, bukan rumus. Nah, kita pakai yang massa. Massa sama dengan M0 kali setengah pangkat N kecil. N, ya. Nah, berarti kita punya rumus yang tadi. T per T, ya, sama dengan, nah karena di sini masanya berapa tadi? Masanya tinggal 1/4 kali semula, ya. Yang udah gampang. T per T berarti kita punya rumus ln 4 dikurangi ln 1 per, ya, ln 2. Ya, gitu. Berarti nanti T per T sama dengan ln 4 per ln, atau gini dulu, boleh diwarikan. Boleh diwarikan. Ini banyak aturan nih. Apa-apa, yang penting kalian ngerti. Nah, nah, nanti di sini ln 4 dikurangi 0 per ln 2. T per T itu berarti ln 4 per ln 2, ya. Ke atas biar gede. T per T sama dengan 2 ln 2. Karena ln 4 itu ln 2 pangkat 2 kan? Nah, per ln 2. Nah, berarti T per T sama dengan 2. Ya. Maka ditanyakan waktu paruh. Maka waktu paruh sama dengan T kecil per 2. Maka waktu paruhnya adalah 25 dibagi dengan 2. Atau waktu paruhnya adalah 12,5 tahun. Gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang untuk cari rumus umum kayak gini. Rumus umumnya. Rumus umumnya untuk yang misalkan ya, aktivitas tinggal X per Y. Ya. Nya. Atau jumlah inti atom tinggal X per Y-nya. Ya. Atau massa inti atom tinggal X per Y-nya. Atau massa semula. Nah, kalau ditanyakan berapa lama, berapa periode, atau berapa waktu paruh, kalian tinggal menggunakan, nah gini aja, secara umum, ln Y dikurangi ln X, balikan ya, ln Y dikurangi ln X per ln selalu 2, ya, begitu. Nah, tapi, ada tapinya nih, kalau ini 25%, misalkan, ya, ini kan, misalkan dari setengah, 1/4, 1/16, ya, 1/4, setengah, 1/16, 1/36, nah, sampai seterusnya, itu berarti sudah pangkat-pangkatnya enak. Ya, contoh nih, perhatikan ini. Karena itu jumlah masanya tinggal setengah, ya, atau misalkan 1/4, atau misalkan 1/8, atau misalkan 1/16, atau misalkan 1/32, ya, atau 1/64 bagian. Nah, kalian bisa menggunakan rumus ini. Cepatnya ya. Nah, perhatikan. Ingat yang tadi. N sama dengan, kita ambil dari N0 aja. Dari N sama dengan N0. Nah, setengah pangkat T per T. Atau N sama dengan N0 setengah pangkat N kecil. Ngerti nggak? Nah, berarti kiri kanan ln K. Nggak usah tapi. Nah, sekarang kita misalkan gini. Setengah, kita ambil yang ini ya. Setengah N atau setengah M0, ya. Itu sama dengan setengah, ya. Bukan setengah, sorry. Bukan setengah. Nah, ini N0 ya, sorry. Ya. Ini berarti N0. Ini berarti setengah pangkat N kecil, ya. Nah, coret nih. Ini bukan berarti setengah. Ini
setengah pangkat N. Ya, kurung. Nah, ini kan begini. 1/2. Nah, 1 pangkat N, 1 kan? Nah, tinggal 1/2 pangkat N. Udah? Nah, 2 itu berapa? 2 itu 2 pangkat 1 ya. Ini berarti 2 pangkat N ya. Nah, udah jelas berarti nanti 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 1. Nanti N-nya sama dengan 1 ya. Nanti ya? N-nya sama dengan 1. Nah, pertanyaannya T per T sama dengan 1. Nah, berarti nanti tinggal T sama dengan T besar. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau 1/4? Berarti 2 pangkat 2. 1/8, 1/2 pangkat 3. Nanti akan dibahas selanjutnya. Oke. Sementara kita akan selesaikan dulu ini. Ya, oke, sampai soal nomor 2 saja. Nanti kita akan membahas khusus tentang soal-soal ini. Ya. Oke. Tolong pelajari lagi ya, terutama penurunan rumus. Oke. Nah, oke. Pembahasan tentang peluruhan ya, perhitungan massa, aktivitas, jumlah inti atom ya. Itu telah kita bahas. Nah, nanti di depan kita akan membahas tentang latihan soal. Latihan 1 soal peluruhan khusus yang ini ya. Nah, kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa share, subscribe, kemudian like, kasih komen supaya kita itu bisa menilai sampai di mana nih aplikasinya, sampai di mana nih manfaatnya untuk kalian semua. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.